kesempatan kelompok kita untuk mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami. Kita di sini ingin mempresentasikan hasil penelitian kita yang berjudul Jejak Sejarah Banker Peninggalan Belanda sebagai Bentuk Pertahanan Kolonial di Indonesia. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Calista Raisa Devina Putri, absen 9. Dan saya Dwi Arum Mayani Wulan, absen 12. Saya Cynthia Ayu Lari, absen 33. Saya Nancy Nur Cahyanti, absen 27. Saya Syahra Akbar, absen 4 desa, absen 52. Saya Wayan Wahyadi, absen 14. Saya Wawan Wijo, absen 23. Jadi kita lanjut ke materi ini. Jadi yang pertama yaitu bab 1, bab pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang. Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki yang kaya akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah. Sehingga pada abad ke-16 hingga 17 menarik kedatangan bangsa barat, termasuk Belanda, yang bermotivasi ekonomi. Selama masa penjajahan yang berlangsung kurang lebih 3 abad, Belanda tidak hanya mengeksploitasi sumber daya Indonesia, tetapi juga membangun berbagai infrastruktur pertahanan. Salah satunya yaitu bunker atau benteng perlindungan. Bunker ini dibangun di wilayah yang strategis, biasanya digunakan untuk sebagai tempat perlindungan, penyimpanan amunisi, dan juga pos pengintaian. Salah satu bunker yang tersisa dalam Indonesia yaitu ada di Desa Penapu. Ini juga tempat penelitian kita. Jadi kita melakukan observasi di bunker tersebut. Dan diduga merupakan peninggalan Belanda. Namun hingga kini banyak bunker yang tidak terawat dan kurang dikenal masyarakat. Padahal bangunan tersebut memiliki nilai sejarah yang penting untuk memahami strategi militer dan perkembangan sosial politik Indonesia pada masa kolonial. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah bunker peninggalan Belanda di Indonesia. Yang kedua, apa fungsi bunker dalam sistem pertahanan kolonial Belanda. Yang ketiga, bagaimana kondisi bunker peninggalan Belanda pada masa sekarang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi, struktur, dan efektivitas bunker sebagai fasilitas pertahanan, tempat perlindungan, dan ruang penyimpanan strategis. Selain itu, penelitian ini mengkaji peran bunker dalam konteks sejarah, sosial, dan perkembangan teknologi pertahanan. Hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman arsitektur pertahanan, mitigasi bencana, serta perencanaan ruang bawah tanah yang aman dan efisien. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat untuk memahami fungsi, struktur, dan peran fasilitas dalam pertahanan, keselamatan, dan pelestarian sejarah. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan mengenai teknologi serta desain bunker yang dapat diterapkan pada fasilitas perlindungan modern, sekaligus menjadi referensi untuk pemanfaatan bunker sebagai ruang evakuasi atau penyimpanan detik yang aman dan berkelanjutan. Dan selanjutnya bab 2 pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan 2.1 yaitu sejarah bunker peninggalan Belanda di Indonesia. Pada awal abad ke-20 menjelang Perang Dunia II, Belanda membangun bunker di wilayah strategis Hindia Belanda sebagai upaya menghadapi ancaman militer Jepang. Bunker tersebut dibuat dari beton tebal agar tahan ledakan dan menjadi bagian dari sistem pertahanan yang terencana, pillbox,
sejarah penting yang mencerminkan strategi militer kolonial dan simbol dominasi kekuasaan pada masa itu. Banker-banker tersebut memiliki nilai edukatif dan berpotensi dilestarikan sebagai warisan budaya untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang sejarah penjajahan di Indonesia. Selanjutnya 2.2 yaitu fungsi banker dalam sistem pertahanan kolonial Belanda. Banker peninggalan Belanda berfungsi sebagai tempat perlindungan bagi tentara dari serangan musuh, pos pengintai, dan komandan untuk memantau pergerakan lawan, serta gudang amunisi dan logistik yang aman dari cuaca dan serangan. Banker ditempatkan di lokasi strategis seperti pelabuhan, pantai, dan tempat transportasi untuk memperkuat jaringan pertahanan kolonial. Selain itu, banker menjadi simbol kekuasaan Belanda dalam mempertahankan wilayah jajahnya. Menurut warga setempat, seperti penuturan Mbah Sirah di Desa Menampung, banker juga dipakai sebagai tempat persembunyian, hingga kemudian menjadi asal penamaan dusun pelindungan yang berarti tempat berlindung. Kondisi banker peninggalan Belanda pada masa sekarang. Banker di Desa Menampung khususnya di dusun Pulau Rejo saat ini banyak yang rusak, terbengkalai, sebagai sudah dibongkar untuk pembangunan rumah. Menurut keterangan warga termasuk Mbah Sirah, dahulu jumlah banker sangat banyak, namun kini tinggal beberapa saja dan sering dikaitkan dengan cerita mistis, sehingga warga melarang memanfaatkannya sebagai tempat tinggal. Bagian dalam banker tampak keropos, terdapat genangan air, sampah, serta sisa-sisa besi tua. Meski minim, perawatan sebagai bangunan masih berdiri cukup kuat. Bentuk banker beragam, kotak, persegi, panjang, hingga menyerupai terowongan, dan dibangun dari campuran semen, pasir, kerikil, serta struktur logam. Wilayah sekitar banker dahulunya merupakan jalur kereta tebu dan lokasi pembangunan jenazah saat perang, sehingga kini dianggap angker oleh warga setempat. Kesimpulan, simbolnya adalah banker peninggalan Belanda merupakan kunci strategi pertahanan kolonial yang dibangun untuk melindungi pasukan dan aset penting dari serangan musuh. Keberadaannya mencerminkan kondisi politik dan militer pada masa penjajahan. Hingga sekarang, banker-banker tersebut menjadi jejak sejarah penting yang memperkaya pengetahuan tentang pertahanan kolonial dan menjadi warisan budaya yang perlu dilestarikan. Saran, pembangunan banker tidak hanya mencerminkan strategi militer, tapi juga simbol kekuasaan kolonial. Untuk arsitektur menunjukkan dominasi Belanda atas ruang fisik dan sosial masyarakat pribumi. Ini benar menjadi sumber pengetahuan sejarah dan warisan budaya, menggambarkan situasi politik dan teknologi militer masa kolonial. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari kelompok kami, hasil dari penelitian kami. Yang terakhir ini ada lampiran atau dokumentasi waktu kita melakukan observasi langsung ke masyarakat atau ke bankernya langsung. Jadi ini juga hasil wawancara kita. Jadi dari tugas presentasi kami, apakah ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Tadi kan ada kayak dulu apa
di tengah-tengah ini sawah. Jadi, Iya. tidak strategis. Iya, tempatnya tidak strategis untuk dijadikan tempat wisata. Ini seperti yang digambar, ini banyak padi-padi yang sangat tinggi. Jadi kalau buat orang-orang nanti gatalan. Dan juga kalau mau ke sini itu sulit untuk dijangkau. Iya, jalannya itu sangat sulit soalnya di tengah ini lahan persawahan itu. Ada lagi? Ya, silakan. Kan tadi dibilang nggak strategis. Nah, waktu pas zaman Belanda dulu itu nggak membangun bentengnya itu di situ dan ya di situ. Padahal katanya kalian katanya nggak strategis. Apakah pada zaman dahulu itu strategis? Karena Dulu itu di sana dijadikan kayak apa ya? Kan tadi Apa dijelaskan. sembunyi? Dijelaskan kan di sana itu dijelaskan kayak tempat untuk banyak kayak rel tebu gitu kan. Jadi kan banyak apa ya? Dia kayak mencari yang dekat dengan perekonomian gitu loh. Jadi kayak apa ya? Di sana itu mudah mendapatkan stokan makanan apa gitu. juga dulu di situ tempatnya bukan persawahan, itu kayak lahan yang kosong gitu, yang tanahnya coklat tanah gitu loh. Jadi belum ada perumahan, belum ada persawahan seperti ini. Jadi Belanda menempatkan mungkin di situ. Berarti intinya tempat itu dulunya strategis. Iya. Dulu juga di situ belum ada kayak tanaman gitu, masih datar. Belum kayak dari buat sawah-sawahan. Dan sekarang dibuat persawahan. Ada lagi atau kurang jelas? Jelas. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, presentasi kelompok kita kami tutup. Jika ada salah kata atau penjelasannya kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.